Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Yana Sumantri. Saya dari kelas R3D, kelompok 6, nomor MPM 20 21 21 500 226. Mata kuliah membaca dan dosen pengampu Bapak Nur Irwansyah MPD. Materi saya adalah tentang kompetensi kebahasaan. Baik, selanjutnya adalah tentang kompetensi kebahasaan. Kompetensi kebahasaan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, yang meliputi daripada 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya adalah keterampilan menyimak atau listening skill. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Inti dari tujuan menyimak adalah untuk memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara dan juga untuk menikmati akan suatu ilmu yang disimak serta dapat mengevaluasi, mengkomunikasikan, membedakan, serta untuk meyakinkan nilai-nilai penting pada suatu pembahasan yang sedang dibicarakan atau dilakukan. Dan menyimak mempunyai 9 jenis menyimak, yaitu menyimak ekstensif, menyimak intensif, menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak integratif, dan menyimak penyelidikan. Baik, selanjutnya adalah keterampilan berbicara atau speaking skill. Keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak. Yang utama dalam berbicara adalah untuk berkomunikasi pada sesama manusia agar melakukan suatu hal dalam kehidupan ini mudah. Adapun tahap berbicara, di mana dalam kita berbicara didahulukan dengan keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara akan meningkat. Setiap kita habis menyimak, maka akan terus bertambah kosakatanya. Baik, selanjutnya adalah keterampilan membaca atau reading skill. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan
serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan yang bertujuan untuk memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Tahap membaca. 1. Pre-reading atau pra-membaca. Kedua, decoding stage atau tahap decoding. Yang ketiga, reading for learning, yaitu menghubungkan dan kefasihan. Keempat, multiple view atau sudut pandang jamak. Yang kelima adalah reading for building and testing personal. Baik, selanjutnya adalah keterampilan menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada media berbentuk kertas dengan menggunakan alat-alat pena atau pensil. Adapun tujuan menulis yaitu bertujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu, baik berupa fakta, peristiwa, pendapat, pandangan, dan data kepada pembaca, sehingga pembaca bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru dari tulisan tersebut. Dan yang terakhir adalah simpulan. Dari keempat keterampilan tersebut itu saling berhubungan dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.